Kakakku sayang banget sama orang yang mukulin aku. Welcome to teman jalan. Buat nemenin kalian di jalan. Dilema banget deh. Kalau kalian itu mau ngelaporin orang jahat, tapi kalau orang jahat itu ketangkep, orang yang kalian sayang bakal tersakiti. Dilema itu ada di cerita ini. Ya. Haruskah aku bilang ke kakak perempuanku usia 20 tahun kalau cowoknya itu cowok umur 21 tahun udah ngebully aku? Haruskah aku bilang lapor ke kakaknya? Bulinya kayak gimana tapi? Yaudah, ntar. Bilang aja. Ceritain lengkap bulinya kayak gimana juga. Kakak perempuanku udah ada di rumah dari awal COVID dan kampusnya itu tutup. Ibu kita kerja sebagai seorang perawat, jadi dia belum pulang ke rumah dari awal pandemi. Ayah kita tinggal di luar negeri sejak mereka bercerai. Nah, kakakku ini bawa cowoknya namanya Kyle. Bukan nama asli ya, tapi nama samaran. Yang mana menurut ibuku itu cowok yang keren. Untuk sedikit info tentang aku tuh cowok yang pendek banget. Tinggiku cuma 155, terus badanku kurus. Dan aku adalah apa yang sebagian dari kalian nganggap sebagai orang yang cupu lah. Aku tuh deket banget sama kakakku karena waktu kita tumbuh dewasa, kita tuh cuma berdua. Gara-gara ibu tuh kerja terus dan ayah emang udah gak ada, udah pergi dari awal. Nah, awalnya Kyle itu baik sama aku, tapi setelah beberapa minggu tinggal sama dia tuh mulai jahat gitu sama aku. Nah, berikut ini sedikit daftar dari beberapa hal yang udah dia lakuin ke aku secara terus menerus. Mantap. Dia ngambil cemilan dan makanan punya aku di kulkas tanpa nanya dulu. Aku tuh punya alergi makanan, jadi kadang emang aku tuh kelaparan gara-gara hal ini. Jadi ini tuh makanan yang aku pesen buat 1 minggu. Jadi waktu aku kehabisan, aku tuh harus nunggu buat minggu depan buat makan lagi. Terus dia tuh ngapus file yang aku simpen di Switchku dan di PS4. Dia manggil aku bencong waktu kita lagi sendirian. Waktu aku lagi nonton anime di ruang keluarga, dia ngejekin aku. Tindak tanduknya emang mendukung buat dibully. Oke, lanjut. Ambil remote dan nonton apapun itu. Dia bakal mukul aku di kepala waktu dia lagi jalan di dekatku. Kemarin, waktu dia ngambil laptopku dan aku pengen ngambil balik, dia malah mukul perutku. Terus sampai memar sampai sekarang. Dia bilang ke aku kalau aku ngasih tahu kakaknya, dia bakal ngelakuin hal yang lebih buruk. Dia baik banget sama aku kalau lagi ada kakak, tapi kakak selalu ada di ruang kerja. Kakakku tuh masih ada kelas online gitu, terus dia juga kerja dari rumah. Jadi dia tuh sibuk banget tiap hari. Dia cuma ngabisin beberapa jam aja sama aku dalam 1 hari. Dan di jam-jam itu doang yang aku ngerasa aku aman. Masalahnya kakakku tuh seneng banget sekarang. Dia nyeritain betapa baiknya cowoknya itu dan betapa baiknya cowok itu memperlakukan dia. Kakakku bilang kalau dia seneng kalau aku dan cowoknya itu bisa temenan. Dan dia berharap kalau cowoknya itu bisa jadi contoh yang baik gitu buat aku. Aku gak mau bilang ke dia karena aku ngerasa kayak ngancurin mimpi kakaknya ya. Aku ngerasa aku bakal ngerampas masa mudanya karena dia harus ngabisin weekend sama aku waktu ibu harus kerja. Mamarku tuh masih ada. Jadi ya ada bukti sebenarnya kalau pacarnya tuh benar-benar kasar. Aku masih berpikir 2 kali buat ngasih tahu dia karena aku tahu kakak aku tuh sangat sedih banget kalau dia sampai tahu. Atau malah lebih buruk lagi, malah dia bakal berpihak ke pacarnya terus nggak percaya sama aku. Jadi sebaiknya gimana? Aku pengen banget cowoknya tuh pergi, tapi aku nggak mau buat bikin kakakku tuh sakit. Aku nggak tahu berapa banyak lagi dari hal ini yang bisa aku pendam. Covid ini udah bener-bener menyebabkan hal-hal buruk ya. Aku sekarang lagi sembunyi di kamarku. Aku punya beberapa cemilan dalam kamar dan beberapa air. Jadi aku ya nggak bakal kelaparan lah dalam waktu dekat. Kyle lagi di luar main sama PS-ku, jadi aku ngunci pintu kamarku. Aku bakal bilang sama kakakku. Semua orang bilang kalau cowoknya itu bakal nyakitin kakakku dan aku nggak mau sampai itu terjadi. Gimana menurut kamu? Kan tadi kamu tanya. Kalau aku mikirnya kayak si anak ini harus ngasih tahu kakaknya sih. Walaupun di ujungnya nanti kakaknya nggak percaya sama dia terus malah musuhin dia. Iya. Paling nggak udah ada alertnya gitu ya. Soalnya kemungkinan besar kan orang kalau abusive ya dia bakal abusive juga. Dan ngejailin orang yang kecil kayak gitu itu kemungkinan ini anak kecil, bukan aku tuh orang pendek, aku pikirannya gitu kan. Biasanya nih kayaknya anak kecil. Mungkin dia ya masih SMP kayak gitu. Kakaknya udah kuliah. Dan dibully kayak gini jahat lah kalau ngebully anak kecil itu. Dari bahasanya sendiri, dari hobinya itu kan kayak iya, anak masih kayak anak-anak ya aslinya. Mau denger updatean dari dia nggak? Boleh. Update.
Aku udah bilang ke kakakku dan nunjukin memar dan juga switchku, karena itu adalah kado Natal dari dia. Dan nunjukin ke dia kalau cowoknya udah ngapus semua file yang aku simpan. Aku juga bilang ke dia tentang semua hal jahat yang cowoknya lakukan dan katakan. Untungnya kakakku berpihak ke aku dan malah nyerang Kyle dan ngusir cowoknya keluar. Cowoknya nyoba buat ngasih alasan ke kakakku, tapi kakakku nggak peduliin. Kita bilang ke ibu dan dia bilang kalau dia bakal ngeliat apa dia bisa pulang dalam 2 minggu ke depan. Beberapa dari kalian mungkin bertanya-tanya, kenapa ibu kok nggak di rumah? Ya karena aku tuh beresiko tinggi karena aku punya asma. Jadi emang ibu harus menjauh dari aku selama dia masih harus ke rumah sakit. Kakakku ngambil cuti dari kerjaannya dan sekolah buat saat ini dan terus-menerus minta maaf ke aku. Aku ngerasa nggak enak banget karena dia mikir aku tuh nggak tahu, tapi aku tahu kalau dia tuh nangis sesekali. Dia juga udah kerja ekstra buat ngerawat aku dan ngabisin waktu bareng aku, meskipun aku bilang ke dia kalau aku tuh nggak terlalu butuh kok. Tapi aku bilang kok sama dia kalau aku menghargai semua yang dia lakuin. Oh, dan kalau kamu bertanya-tanya kenapa aku kok ngasih tahu kakakku, aku ngerasa jauh lebih aman sama dia dibandingin sama ortuku. Jadi ibuku tuh kerja, jadi sering kali kita tuh cuma berdua dan kakakku tuh selalu ngerawat aku dengan baik. Aku percaya dan mencintai dia melebihi dari ibu dan ayahku. Kami bilang ke ayah dan dia mau buat kami tuh ngasih tahu ke polisi. Dia juga bilang kalau aku tuh harus diterapi. Tapi ya kita lihat aja lah nanti. Aku udah cukup seneng karena Kyle udah pergi, tapi aku jadi sedih karena kakakku sedih. Aku mikirin apa yang bisa aku lakuin dia buat bantu dia. Oh, dan terima kasih ya buat semua orang yang dorong aku buat ngasih tahu kakakku tentang hal ini. Saat kalian bilang kalau Kyle itu mungkin bakal nyakitin kakakku, itu adalah dorongan terakhir yang aku butuhin buat maju. Makasih banyak. Ternyata malah triggernya di situ ya, bukan tentang nanti kamu disakiti terus, bukan, tapi nanti kakakmu tuh bisa disakiti juga loh gitu. Logis tadi ya. Nah itu sih, ini dia padahal adik ke kakak doang, dia bisa melogikakan kayak gitu loh. Tapi kenapa kok banyak cewek-cewek yang dia itu dengan sengaja malah milih suami yang abusive. Nah, padahal dia tahu dia nanti bakal punya anak kan sama cowok itu. Kayak balik lagi ke episode kemarin, ini tuh adalah bentuk familiar aja. Di sini bagi bagi si adik dan kakak ini, bentuk abusive itu tuh nggak familiar di mereka. Jadi karena dia ngelakuin yang ngumpat-ngumpat kan nggak ketahuan kan, makanya tetap bisa di situ. Tapi waktu dia dikasih tahu, wah ini si Kyle nih mukul-mukulin dan dia suka ngejek-ngejekin kayak gitu. Kakaknya pun juga nggak ngerasa oke sama hal itu, karena emang dia tidak dibesarkan dengan abuse. Iya sih, bener sih. Cuman ya anggap aja lah nih reminder gitu loh buat cewek-cewek di luar sana yang mungkin emang familiar sama abusive relationship atau abusive family kayak gitu, bahwa kalau kamu lagi milih pacar atau calon suami atau malah udah milih suami dan kamu ngelihat dia ada tendensi abusive, mukul kamu, jangan berharap dia bisa berubah. Dan coba bayangin di kepala seandainya suamimu ini mukul anakmu nanti, gimana? Apa kamu baik-baik aja? Kalau kamu ngerasa baik-baik aja dan ngerasa ya gak apa-apa lah anakku dipukul gitu, it's okay, masih umur 2 tahun terus nangis terus dibanting, ya gak apa-apa lah ya sekali-kali biar dia makin kuat atau gimana gitu, mungkin gak apa-apa gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian mikir enggak lah, gak boleh lah anakku dibanting atau dipukul atau dicubit atau apa gitu, sebaiknya mundur aja. Apalagi kalau misalnya belum kejadian anak nih, mending mundur aja, cari orang yang baik yang gak mukul gitu. Walaupun statusnya udah nikah pun ya, problemnya sih cerai itu worth it sih. Problemnya sih untuk lepas dari familiarity itu pasti rasanya kayak boring, bosen dengan orang-orang baik tuh ngebosenin dan mereka tuh nggak bisa menemukan ketenangan. Bener itu. Sih. Jadi menurutku sih buat ya familiar sama hubungan kayak gitu dan toxic juga, ya kalian lebih baik child free. Jadi berhenti di kamu. Iya, gitu. jadi biar paling nggak kamunya yang dipukulin, anakmu nggak sampai kayak iya. gitu. Jadi anakmu tuh nggak nyari pasangan yang mukulin lagi, sehingga orang-orang yang suka mukulin itu nggak menemukan lama-lama pasangan. punah. Gitu ya. Oke, I think that's all for today. See you tomorrow. Bye bye.